Puji nama Tuhan, saudara-saudara, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, dan Dia mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tema khotbah pada hari ini adalah panggilan Allah bagi gerejanya. Kita mau buka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Kitab Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-18. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara, firman Tuhan yang baru kita baca ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri yang diucapkan dan dikatakan kepada salah satu muridnya yang bernama Petrus, di mana di dalam ucapannya ini Tuhan Yesus mempunyai keinginan untuk mendirikan atau membangun sebuah jemaat atau gerejanya yang pintu alam maut tidak akan bisa menguasainya. Saya percaya jemaat atau gereja ini adalah gereja yang luar biasa, saudara. Gereja yang akan berjalan dengan otoritas dan kuasa Allah. Gereja yang akan menghancurkan pekerjaan iblis dan menghancurkan kerajaan kegelapan. Karena gereja ini didirikan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan gereja ini gereja yang akan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan juga gereja ini atau jemaat ini adalah jemaat yang meresponi panggilan Allah di dalam hidupnya. Saudara, kalau berbicara tentang gereja, gereja itu bukan sebuah bangunan, saudara. Tetapi gereja itu adalah kumpulan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kumpulan dari orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara dan saya, kita semua ini adalah gereja Tuhan. Dan sebagai gereja Tuhan, kita harus bisa meresponi panggilan Allah terhadap gerejanya selama kita ada di atas dunia ini. Setidak-tidaknya ada 3 panggilan Tuhan bagi gerejanya yang saya akan sampaikan pada saat ini. Yang pertama, gereja dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, atau dalam bahasa Yunaninya dipakai kata marturia. Dan yang kedua, gereja dipanggil untuk hidup di dalam persekutuan. Dalam bahasa aslinya dipakai kata koinonia. Dan yang ketiga, gereja dipanggil untuk melayani Tuhan, atau dalam bahasa aslinya diakonia, saudara. Nah, kita akan melihat ketiga panggilan gereja ini satu persatu. Yang pertama, marturia, atau gereja dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara, panggilan untuk menjadi saksi Tuhan sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Abraham. Pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim ini adalah suatu daerah di Irak bagian selatan, saudara. Nah, dari sanalah Abraham dipanggil dan akan dibawa oleh Tuhan menuju ke satu tempat yang Tuhan sudah sediakan buat hidupnya. Ya, pada waktu Allah memanggil Abraham, dia harus memisahkan Abraham dari Ur Kasdim, saudara. Ur Kasdim ini berbicara tentang dunia. Ya, jadi dia harus ditarik keluar dari dunia. Karena dia mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Dan sesudah Abraham, keturunan yang ada di bawah Abraham, lahirlah sebuah bangsa yang bernama bangsa Israel, saudara. Dan bangsa ini disebut bangsa pilihan Allah. Karena dari begitu banyak bangsa-bangsa yang ada di dunia pada waktu itu, Tuhan memanggil, memilih bangsa Israel untuk menjadi umat pilihannya. Dan tentunya pada waktu Tuhan memilih bangsa Israel, dia memilih bangsa Israel dengan tujuannya. Yaitu bangsa Israel mau dijadikan contoh, mau dijadikan teladan, dijadikan saksi oleh dia. Sehingga bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu bisa mengenal dia melalui kehidupan bangsa Israel, saudara. Tetapi sangat disayangkan, bangsa Israel gagal untuk menjadi saksi Tuhan. Dan akhirnya
panggilan itu dialihkan kepada gereja Tuhan. Kita bisa baca itu di dalam Matius pasal 21 ayatnya yang ke-43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, akan diambil dari bangsa Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara-saudara, siapa yang dimaksud dengan bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan? Ini berbicara tentang gereja Tuhan, saudara. Ya, gereja Tuhan ada di dunia ini untuk menghasilkan buah kerajaan atau untuk menjadi saksi Tuhan. Kalau kita membaca perkataan atau satu statement yang dikeluarkan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, pada waktu dia berada di penjara, dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, buat Rasul Paulus, kematian itu adalah keuntungan. Karena dia percaya kalau dia mati, pasti dia akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tetapi dia berkata, lebih perlu kalau aku hidup. Karena kalau aku hidup, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Buah apa yang dimaksud di sini? Yaitu buah untuk kerajaan Allah, saudara. Yaitu dia mau supaya pada waktu dia ada di dunia ini, dia menjadi saksi Tuhan. Amin, saudara. Ya, dan memang kalau saudara melihat kehidupan dari Rasul Paulus, dia benar-benar dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menjadi saksi Tuhan. Kalau saudara melihat daerah Asia kecil, itu dimenangkan oleh Rasul Paulus. Amin. Karena dia mau memenuhi panggilan Allah di dalam hidupnya. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan. Kita dipanggil dan ada di dunia ini untuk memberi buah bagi kerajaan Allah. Yaitu kita ada di dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan. Dan memang menjadi saksi Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah amanat agung daripada Tuhan sendiri. Yang dikatakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, dia berkata dalam Matius 28 ayat 19-20, coba kita lihat ayatnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan yang baru kita baca, ini sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi ini ditujukan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Karena semua orang yang percaya kepada Tuhan, kita disebut murid Kristus, saudara. Ya, jadi ini pun berlaku buat kehidupan kita. Firman Tuhan ini berlaku buat hidup kita. Ini adalah perintah Tuhan yang ditujukan kepada kita semua, saudara. Ya, di mana sebagai umat Tuhan, kita harus melakukan amanat agungnya Tuhan. Amanat agung itu berarti perintah yang terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ini adalah suatu perintah, suatu amanat yang sangat penting, yang harus dilakukan oleh gerejanya. Di mana kita harus pergi untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Artinya kita harus pergi untuk menjadi saksi Tuhan. Dan yang harus kita ketahui bahwa pada waktu Tuhan memberikan perintah di dalam hidup kita, dia juga berjanji untuk menyertai kita. Dan dia juga memberikan kuasa kepada kita untuk bisa melakukan perintahnya. Karena dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan amanatkan kepada kita, saudara. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Makanya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan juga kepada para muridnya untuk tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus dikirimkan kepada mereka. Kita baca ayatnya di dalam Kisah 1, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi di sini jelas sekali dikatakan oleh firman Tuhan bahwa murid-murid ketika mereka tinggal di Yerusalem,
Roh Kudus turun ke atas mereka, dan pada waktu Roh Kudus turun atas hidup mereka, mereka menerima kuasa, saudara. Nah, kuasa Roh Kudus ini sangat penting, karena hanya dengan kuasa Roh Kudus yang akan memungkinkan para murid Yesus ini untuk bisa menjadi saksi Kristus. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, mereka tidak mungkin bisa menjadi saksi Kristus, saudara. Pada waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pada waktu itulah mereka baru bisa bergerak, ya, baru mereka bisa in action, saudara. Makanya kalau saudara baca Kisah Para Rasul, yaitu nama kitabnya dalam bahasa Inggrisnya Acts, artinya rasul-rasul bergerak, rasul-rasul in action, saudara. Ya, jadi pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, karena dengan kuasa Roh Kudus itu yang akan membuat kita bisa bergerak untuk menjadi saksi Tuhan, saudara. Ya, dikatakan murid-murid mulai bergerak dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena murid-murid taat melakukan apa yang Tuhan amanatkan di dalam hidup mereka, maka kita, orang Indonesia, bisa mengenal Tuhan. Kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kalau murid-murid tidak taat dan mereka hanya tinggal di Yerusalem dan tidak bergerak untuk memberitakan Injil, kita tidak akan pernah bisa mendengar Injil, saudara. Jadi saya mengucap syukur hal itu. Dikatakan mereka bergerak dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, di mana sih ujung bumi? Saudara, bumi itu bentuknya bulat. Nah, ya kalau bentuk bulat itu nggak ada ujungnya, saudara. Ya, nggak ada ujungnya. Ya, oleh karena itu, di mana kita berada, disitulah ujung bumi, saudara. Kalau Anda ditempatkan di dalam keluarga, jadilah saksi Tuhan di dalam keluargamu. Amin. Kalau Anda ditempatkan di tempat pekerjaan, jadilah saksi Tuhan di mana Anda bekerja. Kalau Anda tinggal di suatu tempat, jadilah saksi Tuhan di tempat di mana engkau tinggal. Jadilah saksi Tuhan bagi tetangga-tetanggamu, saudara. Amin. Jadi di mana kita berada, Tuhan mau supaya hidup kita bisa menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Jadi memang ketergantungan terhadap Roh Kudus adalah suatu hal yang sangat mutlak. Sekali lagi, ketergantungan kepada Roh Kudus itu mutlak bagi orang percaya. Karena tanpa Roh Kudus ada dalam hidup kita dan kuasanya bekerja di dalam hidup kita, kita tidak akan mungkin menjadi saksi Tuhan. Karena Roh Kudus, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Dan panggilan gereja yang kedua, yang saya sudah sebutkan tadi, gereja dipanggil untuk hidup di dalam persekutuan atau koinonia. Saudara, gereja adalah tempat di mana umat Tuhan hidup dalam persekutuan. Kalau kita mempelajari di dalam Alkitab tentang cara hidup jemaat mula-mula, salah satu yang menonjol dari cara hidup mereka, mereka selalu hidup di dalam persekutuan. Kita bisa baca ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, dalam firman Tuhan ini mencatat, di samping mereka bertekun di dalam pengajaran, karena memang sangat penting sebagai gereja Tuhan, kita bertekun di dalam pengajaran. Karena ada firman Tuhan yang berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi dengan belajar, ya, dengan adanya pengajaran dalam gereja Tuhan, itu akan membuat kita mengerti dan kita tidak tersesat, saudara. Ya, dan juga di samping pengajaran, ya, kita harus selalu hidup di dalam persekutuan, saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan. Ya, kenapa kita harus hidup di dalam persekutuan? Karena dengan adanya persekutuan orang percaya, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang kuat. Ada banyak sekali manfaat atau guna dari pada waktu kita bersekutu. Yang pertama, pada waktu umat Tuhan bersekutu, kita bisa saling mendoakan, saling memperhatikan, saling
menolong satu dengan yang lain. Itu bisa terjadi pada waktu kita ada di dalam persekutuan. Misalnya pada waktu kita bersekutu, ada orang yang sakit, kita bisa bersama-sama mendoakan orang itu, sehingga orang itu bisa mendapatkan kesembuhan. Dan kalau ada yang lemah, kita bisa melayani sehingga orang itu bisa dikuatkan kembali. Ya, dan kalau ada orang yang mungkin susah, ada situasi tantangan di dalam hidupnya, kita bisa menolong sehingga ada jalan keluar buat orang itu terhadap situasi tantangan yang dihadapi di dalam hidupnya. Jadi ini penting sekali umat Tuhan untuk hidup selalu di dalam persekutuan. Dan di dalam persekutuan kita juga bisa saling mendorong, saling mensupport, saling membangun, menopang satu dengan yang lain. Kalau mungkin ada yang sudah tidak bersemangat lagi, maka dia akan bisa mendapatkan semangatnya kembali, saudara. Dan yang ketiga, dalam persekutuan kita bisa saling menasehati satu dengan yang lain, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa persekutuan orang percaya itu sangat penting, karena memang untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Dan di dalam gereja online ini, kita ada ibadah seperti ini, dan juga ada sel-sel grup di tengah-tengah minggu. Ya, di mana kita bisa saling membangun, saling mendoakan. Ya, kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita bisa saling mensupport satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain, saling mendoakan. Ya, ini sangat penting bagi kehidupan kita orang percaya. Ya, saya berharap dan mendorong Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat di dalam sel group, ya, bisa terlibat di dalam sel group. Ya, dan rasakan manfaat pada waktu kita bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan. Ada persekutuan itu sangat penting. Kalau kita membaca dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-25, coba kita lihat ayatnya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara perhatikan, ya, dalam ayat firman Tuhan ini, kita disuruh untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah atau dari persekutuan. Karena memang saat ini iblis sedang bekerja sekuat tenaga untuk menjauhkan orang percaya dari pertemuan-pertemuan ibadah atau menjauhkan orang percaya dari persekutuan, saudara. Ya, tujuannya hanya satu, saudara. Untuk membuat orang percaya menjadi lemah, dan pada waktu orang percaya menjadi lemah, dengan mudah dia akan menghancurkan dan mengalahkan orang-orang percaya itu. Saudara, ada banyak hal yang bisa menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Ya, kesibukan kita sehari-hari itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Pekerjaan kita juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Hobi. Bahkan ada orang yang menganggap bahwa ibadah itu atau persekutuan itu tidak penting. Saudara, kalau persekutuan itu tidak penting, Tuhan tidak akan mengingatkan kepada kita untuk jangan menjauhkan diri dari ibadah atau dari persekutuan. Karena persekutuan itu penting, saudara. Makanya kita disuruh untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Ya. Kalau kita melihat kata yang dipakai di dalam kitab Ibrani ini adalah pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi ini bentuknya jamak bukan tunggal, saudara. Jadi kalau dikatakan pertemuan-pertemuan ibadah, artinya ada lebih dari satu pertemuan. Amin, saudara. Ya. Dan di dalam gereja ini, ya, seperti saat ini kita beribadah bersama, kita bersekutu bersama di dalam ibadah raya di mana kita memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi ada juga pertemuan-pertemuan yang lain. Ya, nanti kalau ada pengumuman, saudara lihat di sana ada pertemuan-pertemuan yang lain juga. Ada pertemuan doa, di mana di gereja ini kita ada doa jemaat setiap hari Jumat dan setiap hari Selasa. Saudara bisa memilih salah satunya dan mengikuti dan terlibat di dalamnya, saudara. Dan juga kita ada pertemuan-pertemuan sel group di dalam gereja online ini. Saudara bisa terlibat di salah satu sel group yang ada, saudara. Dan rasakan keindahan pada waktu kita bersekutu dengan umat Tuhan lainnya. Haleluya. Ya, jadi persekutuan ini sangat penting. Karena kita harus sadar pada waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya,
Manusia membutuhkan untuk berinteraksi dengan manusia yang lain atau dengan orang yang lain. Manusia membutuhkan persekutuan dengan orang yang lain. Ya makanya pada waktu Allah menciptakan Adam, ya, dan Tuhan melihat bahwa Adam itu hanya sendiri. Dia berkata, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Makanya dia ambil tulang rusuk Adam dan dia ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menemani Adam. Sehingga Adam dan Hawa bisa ada di dalam persekutuan, saudara. Jadi persekutuan ini sangat penting ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Karena di dalam persekutuan itu kita bisa saling menasehati, kita bisa saling mendorong satu dengan yang lain, kita bisa saling mendoakan, ya. Dan kalau kita membaca masih di dalam ayat 25 ini dari Ibrani pasal yang ke-10 dikatakan, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Melakukan apa, saudara? Melakukan ibadah, ya, menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Saudara, kita sedang hidup di hari-hari yang terakhir, ya, di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Oleh karena itu, menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, kita harus semakin giat untuk melakukan ibadah, untuk hidup di dalam persekutuan, saudara. Ya, karena dalam persekutuan itu, kita bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga jemaat bisa menjadi kuat untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi di hari-hari yang jahat ini. Ya, itu yang kedua, saudara. Kita dipanggil untuk hidup di dalam persekutuan. Yang ketiga, yang terakhir, panggilan Tuhan bagi gerejanya adalah kita dipanggil untuk melayani atau diakonia, saudara. Melayani Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Ya. Bahkan melayani Tuhan itu harus menjadi gaya hidup, lifestyle dari orang percaya. Kita baca dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, pada waktu itu Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan kita biarkan Roh Kudus itu menguasai, mengendalikan kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, maka orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, rohnya akan menyala-nyala. Dan pasti dia akan melayani Tuhan, saudara. Karena memang di dalam kerajaan Allah, tidak ada yang namanya pengangguran. Ya, sesudah kita diselamatkan, berikutnya yang harus kita lakukan dalam hidup kita harus ambil bagian di dalam pelayanan, saudara. Kita harus memberi diri kita di dalam pelayanan, saudara. Ini harus dan dilakukan oleh orang yang percaya. Karena orang percaya itu kehidupannya tidak lepas dari melayani Tuhan, saudara. Tuhan sendiri sudah memberikan contoh pada waktu dia datang ke dunia ini. Dia memberikan teladan kepada kita. Ya, dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kita baca itu di dalam kitab Injil Matius 10 pasal 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, saudara lihat di sini, ya. Pada waktu Tuhan Yesus dia datang ke dunia ini, Yesus selalu melayani jiwa-jiwa. Ya, dia mengajar orang banyak, dia berkhotbah, dia melayani orang-orang yang datang dengan berbagai macam sakit penyakit, dan dia menyembuhkan semua orang-orang itu. Orang-orang yang datang dengan ikatan yang diikat oleh roh-roh jahat, Tuhan Yesus melepaskan mereka. Orang-orang yang terbelenggu dengan kerajaan kegelapan, Tuhan Yesus melepaskan mereka sehingga mereka menjadi orang-orang merdeka, saudara. Ya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan ditolong oleh Tuhan. Orang yang susah,
yang membutuhkan pertolongan, Tuhan mempedulikan mereka. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia ada di dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dia melayani jiwa-jiwa. Dan dia mau kehidupan kita menjadi orang-orang juga yang melayani dia. Karena dia sudah memberikan contoh terlebih dahulu di dalam hidup kita. Kalau kita membaca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8, saudara bisa catat dan bisa baca nanti ya. Kita tidak usah baca pada saat ini, tetapi dalam ayat-ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa ketika Yesus meninggalkan sorga, datang ke dunia ini, dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dan dia turun, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Jadi kita lihat di sini, Tuhan Yesus bukan datang ke dunia untuk menjadi raja. Tetapi dia datang, dia mengambil rupa sebagai hamba. Kalau raja itu adalah untuk dilayani. Tetapi Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia ini, dia mengambil rupa sebagai hamba, artinya dia mau melayani, saudara. Ya ini beda. Nanti, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia tidak akan datang lagi menjadi hamba, tapi dia akan datang menjadi raja di atas segala raja. Itu waktu dia datang yang kedua kali, kita udah dengar khotbah-khotbahnya. Pada waktu kita berbicara tentang akhir zaman di tempat ini. Ya, suatu ketika trompet akan berbunyi dan Tuhan Yesus akan datang dengan orang-orang kudusnya. Ya, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Itu adalah the great days of the Lord. Haleluya. Ya, di mana semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan sebagai gereja Tuhan, kita juga harus memiliki hati hamba yang mau memberikan diri kita untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Saudara, kenapa di gereja Tuhan terjadi pertengkaran, terjadi percekcokan, terjadi perselisihan, yang akibatnya mengakibatkan gereja akhirnya terpecah? Karena semua orang merasa penting di dalam dirinya, merasa lebih dari orang lain. Semua orang mau jadi raja, saudara. Ya, nggak ada yang mau jadi hamba, ya. Karena semua orang mau jadi raja, akhirnya terjadi perselisihan, saudara. Ya, biarlah hanya Tuhan yang jadi raja atas hidup kita, amin. Dan kita jadilah hamba Tuhan yang melayani raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara, mari kita mau membiarkan Tuhan yang menjadi raja di dalam hidup kita. Dan mari kita mau menjadi hamba-hambanya yang mau melayani Tuhan dengan setia. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hamba pada waktu dia melayani tuannya. Yang pertama, seorang hamba itu harus setia kepada tuannya. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah setia kepada kita sampai dia memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Dia setia sampai akhir di atas kayu salib. Tuhan mau juga pada waktu kita melayani dia, kita melayani dengan setia, dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada dia, dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepada dia. Kita mau setia kepada perkara-perkara yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia berkata dalam firman-Nya, kalau engkau setia kepada perkara yang kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar di dalam hidupmu. Yang kedua, seorang hamba juga haruslah hamba yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Saudara, mari kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, sebagai hamba kepercayaannya Tuhan, kita mau menjalankan semua kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, di dalam pelayanan, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Haleluya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Kita sudah belajar ada 3 panggilan gereja di dunia ini. Yang pertama, marturia, atau kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Yang kedua adalah koinonia, atau kita dipanggil untuk hidup selalu di dalam persekutuan. Yang ketiga adalah diakonia. Gereja Tuhan dipanggil untuk melayani. Mari kita mau memenuhi panggilan dan tujuan Allah di dalam hidup kita selama kita ada di dunia ini,
kita mau menjadi saksi Tuhan, kita mau senantiasa hidup di dalam persekutuan, dan kita mau melayani Tuhan, kita mau melayani Raja di atas segala raja. Karena untuk itulah Tuhan memanggil gerejanya, dan untuk itulah gereja ada di dunia ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan melalui hidup kita, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin.